Hai semua, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Septirto Rizky, NIM 164, 2. Ismi Intan Karunia, NIM 170, 3. Dianovia, NIM 185, 4. Yunita Adinabela, NIM 194. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai sistem akuntansi biaya standar dalam UMKM dan korporat. Selamat menyaksikan. Definisi biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membantu satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain. Sistem biaya standar merupakan suatu sistem akuntansi biaya yang mengolah informasi biaya sedemikian rupa sehingga manajemen dapat mendeteksi kegiatan-kegiatan dalam perusahaan yang biayanya menyimpang dari standar yang ditentukan. Selanjutnya yaitu manfaat biaya standar dalam pengendalian biaya. Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya. Sistem biaya standar memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk dilakukan kegiatan tertentu sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan pengurangan biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan lainnya. Sistem biaya standar yang menyajikan analisis penyimpanan biaya sesungguhnya dari biaya standar memungkinkan manajemen melaksanakan pengelolaan mereka dengan prinsip kelainan. Selanjutnya yaitu kelemahan biaya standar. Nah, kelemahannya yaitu tingkat keketatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat. Meskipun telah ditetapkan dengan jelas jenis standar apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, tetapi tidak ada jaminan bahwa standar telah ditetapkan dalam perusahaan secara keseluruhan dengan keketatan atau kelonggaran yang relatif sama. Selanjutnya yaitu pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi di dalam perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Secara umum, kegiatan setiap pusat pertanggungjawaban di dalam perusahaan adalah mengolah masukan menjadi keluaran. Jika masukan suatu perusahaan pertanggungjawaban dikalikan dengan harganya, akan diperoleh biaya. Sedangkan jika keluarannya dikalikan dengan harganya, akan diperoleh pendapatan pusat pertanggungjawaban tersebut. Prosedur penentuan biaya standar. Prosedur penentuan biaya standar dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu biaya bahan baku standar, yang kedua biaya tenaga kerja standar, yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik standar. Langsung saja yang pertama yaitu biaya bahan baku standar. Di sini dicontohkan harga belinya 345 per satuan. Lalu biaya angkutnya yaitu 40. Dikurangi dengan potongan pembelian 10. Maka harga standar bahan bakunya yaitu 375 per satuan. Harga standar bahan baku digunakan untuk 1. Mengecek pelaksanaan pekerjaan Departemen Pembelian. 2. Mengukur akibat kenaikan atau penurunan harga terhadap laba perusahaan. 2. Biaya tenaga kerja standar. Seperti halnya dengan biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar terdiri dari 2 unsur. Yang pertama yaitu jam tenaga kerja standar. Ditentukan dengan memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang tidak bisa dihindari, dan faktor-faktor kelelahan kerja. Yang kedua, tarif upah standar. Memerlukan pengetahuan mengenai kegiatan yang dijalankan, tingkat kecepatan tenaga kerja yang diperlukan, dan rata-rata tarif upah per jam yang diperkirakan akan dibayar. 3. Biaya overhead pabrik standar.
tarif overhead standar dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas normal. Manfaat utama tarif overhead standar ini yang meliputi unsur biaya overhead pabrik variabel dan tetap adalah untuk penentuan harga pokok produk dan perencanaan. Di sini dilampirkan gambar mengenai anggaran fleksibel biaya overhead pabrik. Nah, dimisalkan kapasitas normal Departemen A tersebut pada tingkat 80% dan tarif biaya overhead didasarkan pada jam tenaga kerja. Tarif tersebut terdiri dari tarif overhead pabrik variabel yaitu 1 juta per 4.500 yaitu 222,22 per jamnya. Selanjutnya tarif overhead pabrik tetap 1.500 per 4.500 yaitu 333,34 per jamnya. Lalu tarif overhead pabrik standar pada kapasitas normal yaitu jumlah dari tarif overhead pabrik variabel dan tarif overhead pabrik tetap tadi dijumlahkan yaitu 555,56 per jamnya. Jenis standar. Standar dapat digolongkan atas dasar tingkat keketatan atau kelonggaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu standar teoritis. Standar teoritis disebut pula dengan standar ideal, yaitu standar yang ideal yang dalam pelaksanaannya sulit untuk dapat dicapai. Yang kedua yaitu rata-rata biaya waktu yang lama. Standar ini cenderung merupakan standar yang longgar sifatnya. Rata-rata biaya waktu yang lalu dapat mengandung biaya-biaya yang tidak efisien, yang seharusnya tidak boleh dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Yang ketiga, standar normal. Standar normal didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang di bawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan yang normal. Yang keempat yaitu pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai, yaitu standar jenis ini banyak digunakan dan merupakan kriteria yang paling baik untuk menilai pelaksanaan. Analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar. Penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut dengan selisih atau varians. Analisis selisih biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung berbeda dengan analisis selisih biaya overhead pabrik. Dalam analisis biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dikenal dua macam kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya dan kapasitas standar. Sedangkan dalam analisis selisih biaya overhead pabrik dikenal tiga macam kapasitas. Yang pertama yaitu kapasitas sesungguhnya, 2 kapasitas standar, 3 kapasitas normal. Analisis selisih biaya produksi langsung. Ada 3 model analisis selisih biaya produksi langsung. Yang pertama yaitu model 1 selisih, 2 model 2 selisih, dan 3 model 3 selisih. Yang pertama yaitu model 1 selisih. Dalam model ini, selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar tidak dipecah ke dalam selisih kuantitas, tetapi hanya ada satu macam selisih yang merupakan gabungan antara selisih harga dengan selisih kuantitas. Analisis selisih model ini dapat digambarkan dengan rumus sebagai berikut, yaitu ST sama dengan HST kali KST dikurang HS dikali KS. Nah, ST itu sendiri yaitu total selisih, HST yaitu harga standar, KST yaitu kuantitas standar, HS harga sesungguhnya, dan KS kuantitas sesungguhnya. Perkenalkan, nama saya Septirto Rizky, NIM 164. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, model 2 selisih. Dalam model ini, selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar dipecah menjadi 2 macam selisih, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi. Rumusnya sebagai berikut.
SH sama dengan HST dikurang HS dikali KS. Rumus perhitungan selisih harga. Kemudian SK sama dengan KST dikurang KS dikali HST. Rumus perhitungan selisih kuantitas. Keterangannya, SH sama dengan selisih harga, HST sama dengan harga standar, HS sama dengan harga sesungguhnya, SK sama dengan selisih kuantitas atau efisiensi, KST sama dengan kuantitas standar, KS sama dengan kuantitas sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, model 3 selisih. Dalam model ini, selisih biaya standar dengan biaya sesungguhnya dipecah menjadi 3 macam selisih, yaitu selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih harga atau kuantitas. Dalam model 3 selisih, rumus perhitungan selisih harga dan selisih kuantitas tergantung dari jenis hubungan harga dan kuantitas standar dengan harga dan kuantitas sesungguhnya. Kemudian harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya. Rumus perhitungan selisih harga dan selisih kuantitas dalam kondisi harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya adalah sebagai berikut. SH sama dengan HST dikurang HS dikali KST untuk menghitung selisih harga. SK sama dengan KST dikurang KS dikali HST untuk menghitung selisih kuantitas. Kemudian SHK sama dengan HST dikurang HS dikali KST dikurang KS untuk menghitung selisih gabungan yang merupakan selisih harga kuantitas. Rumus perhitungan selisih harga dan selisih kuantitas dalam kondisi harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya, yaitu sebagai berikut. SH sama dengan HST dikurang HS dikali KS untuk menghitung selisih harga. SK sama dengan KST dikurang KS dikali HS untuk menghitung selisih kuantitas. Kemudian SHK sama dengan HST dikurang HS dikali KST dikurang KS untuk menghitung selisih gabungan yang merupakan selisih harga kuantitas. Kemudian harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Rumusnya sebagai berikut. SH sama dengan HST dikurang HS dikali KS untuk menghitung selisih harga. SK sama dengan KST dikurang KS dikali HST untuk menghitung selisih kuantitas. Selisih harga atau kuantitas sama dengan 0. Karena selisih harga atau kuantitas sama dengan 0, maka dengan demikian tidak terdapat selisih biaya yang menjadi tanggung jawab bersama di antara dua manajer, misalnya manajer fungsi pembelian dan manajer fungsi produksi. Kemudian harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Jika harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya, selisih gabungan tidak akan terjadi. Dengan demikian, perhitungan sebagai berikut. SH sama dengan HST dikurang HS dikali KST untuk menghitung selisih harga. SK sama dengan KST dikurang KS dikali HS untuk menghitung selisih kuantitas. Selisih harga atau kuantitas sama dengan 0. Jika harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya, sehingga selisih gabungan tidak terjadi. Sehingga dengan demikian rumusnya sebagai berikut. SH sama dengan HST dikurang HS dikali KS
K sama dengan KST sama dengan dikurang KS dikali HST. Contoh soal Rimendi menggunakan sistem biaya standar. Data biaya standar dan biaya sesungguhnya dalam bulan Januari 20 kali 1. Pada gambar 13.14. Data biaya standar dan biaya sesungguhnya PT Rimendi. Ada biaya, kuantitas standar, kuantitas sesungguhnya, harga standar, dan harga sesungguhnya. Biayanya terdapat bahan baku. Kuantitas standar 4.000 unit, kuantitas sesungguhnya 5.000 unit, harga standar 20, harga sesungguhnya 15. Kemudian ada biaya tenaga kerja, kuantitas standarnya 1000 jam, kuantitas sesungguhnya 2000 jam, harga standar 10 dan harga sesungguhnya 20. Perhitungan model sebagai berikut. Model 1 selisih biaya bahan baku, KST dikali HST dikurang KS dikali HS. 4.000 dikali 20 dikurang 5.000 dikali 15 sama dengan 5.000. Yang kedua, selisih biaya tenaga kerja. JKST dikali TUST dikurang JKS dikali TUS. Itu 1000 dikali 10 dikurang 2000 dikali 20 sama dengan 30.000. Keterangannya TUST sama dengan tarif upah standar, TUS sama dengan tarif upah sesungguhnya, JKST sama dengan jam kerja standar, JKS sama dengan jam kerja sesungguhnya. Kemudian yang B, model 2 selisih. Yang pertama, selisih biaya bahan baku, selisih harga bahan baku. HST dikurang HS dikali KS. 20 dikurang 15 dikali 5.000 sama dengan 25.000. Selisih kuantitas bahan baku. KST dikurang KS dikali HST. 4.000 dikurang 5.000 dikali 20 sama dengan 20.000. Kemudian yang kedua, selisih biaya tenaga kerja langsung. Selisih tarif upah. TUST dikurang TUS dikali JKS sama dengan 10 dikurang 20 dikali 2000 sama dengan 20.000. Kemudian selisih efisiensi upah. JKST dikurang JKS dikali TUST sama dengan 1000 dikurang 2000 dikali 10 sama dengan 10.000. Kemudian yang C, model 3 selisih. Selisih biaya bahan baku, selisih harga bahan baku. HST dikurang HS dikali KST sama dengan 20 dikurang 15 dikali 4.000 sama dengan 20.000. Selisih kuantitas bahan baku. KST dikurang KS dikali HS sama dengan 4.000 dikurang 5.000 dikali 15 sama dengan 15.000. Selisih harga kuantitas bahan baku, tidak ada selisih harga kuantitatif. Yang kedua, selisih biaya tenaga kerja. Selisih tarif upah. TUST dikurang TUS dikali JKST sama dengan 10 dikurang 20 dikali 1000 sama dengan 10.000. Selisih efisiensi upah. JKST dikurang JKS dikali TUST sama dengan 1000 dikurang 2000 dikali 10 sama dengan 10.000. Selisih tarif atau efisiensi upah. JKST dikurang JKS dikali TUST dikurang TUS sama dengan 1000 dikurang 2000 dikali 10 dikurang 20 sama dengan 10.000.
Bisa dilihat pada gambar 13.16. Kemudian ada selisih biaya overhead pabrik. Perhitungan tarif biaya overhead pabrik adalah menggunakan kapasitas normal, sedangkan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk menggunakan kapasitas sesungguhnya yang dicapai. Ada 4 model analisis selisih biaya overhead pabrik. Yang pertama ada model 1 selisih, yang kedua ada model 2 selisih, yang ketiga ada model 3 selisih, dan yang keempat ada model 4 selisih. Kemudian akuntansi biaya standar. Secara garis besar, sistem akuntansi biaya standar dapat dibagi menjadi 2, yaitu ada yang pertama model tunggal atau single plane. Dalam metode ini, rekening barang dalam proses didebit dengan biaya standar dan dikredit dengan biaya standar, atau dengan kata lain, rekening barang dalam proses didebit dan dikredit dengan angka tunggal, yaitu angka standar. Penyimpanan biaya sesungguhnya dari biaya standar dihitung pada saat masukan dipakai dalam proses produksi. Dan yang kedua ada metode ganda atau partial plan. Dalam metode ini, rekening barang dalam proses dicatat angka ganda. Sebelah debit diisi dengan biaya yang sesungguhnya dan sebelah kredit diisi dengan biaya standar. Dalam metode ini, penyimpanan biaya yang sesungguhnya dari biaya standar dihitung pada saat akhir periode akuntansi. Selanjutnya adalah metode ganda atau partial plan. Karakteristik metode ganda adalah sebagai berikut. Yang pertama ada rekening barang dalam proses didebit dengan biaya yang sesungguhnya dan dikredit dengan biaya standar. Dalam metode ini, persediaan bahan baku dicatat pada biaya sesungguhnya dan persediaan barang jadi dicatat pada harga pokok standar. Harga pokok penjualan dicatat pada harga pokok yang kedua, selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar dihitung pada akhir periode akuntansi. Setelah harga pokok persediaan barang dalam proses ditentukan dan harga pokok barang jadi yang ditransfer ke gudang dicatat dalam rekening barang dalam proses. Dan yang ketiga ada selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar, merupakan jumlah total perbedaan biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Analisis terhadap selisih-selisih tersebut memerlukan bantuan informasi yang tidak tersedia dalam rekening-rekening buku besar. Kemudian ada aliran biaya standar dalam metode ganda. Pencatatan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pencatatan biaya bahan baku, yang kedua ada pencatatan biaya tenaga kerja, yang ketiga ada pencatatan biaya overhead pabrik, yang keempat ada pencatatan harga pokok produk jadi, yang kelima ada pencatatan harga pokok produk dalam proses, yang keenam ada pencatatan harga pokok produk yang dijual, dan yang ketujuh ada pencatatan selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Kemudian metode tunggal atau single plane. Pencatatan biaya bahan baku. Pencatatan biaya bahan baku dalam metode tunggal dibagi menjadi 3. Yang pertama ada selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli. Yang kedua, selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dipakai. Dan yang ketiga, selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli dan dipakai. Kemudian selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli. Dalam metode ini, rekening persediaan bahan baku didebit sebesar hasil kali kuantitas sesungguhnya bahan baku yang dibeli dengan harga standar bahan baku per satuan. Rekening utang dagang dikredit sebesar kuantitas sesungguhnya bahan baku yang dibeli dengan harga sesungguhnya bahan baku per satuan. Selisih antara pendebitan rekening persediaan bahan baku dengan pengkreditan rekening utang dagang dicatat dalam rekening selisih harga pembelian bahan baku. Dan selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dipakai. Rekening persediaan bahan baku didebit sebesar hasil kali kuantitas bahan baku yang dibeli dengan harga sesungguhnya bahan baku persatuan, dan rekening utang dagang dikredit dengan jumlah yang sama. Kemudian saat bahan baku dipakai, rekening barang dalam proses sebesar hasil kali kuantitas standar bahan baku dikali dengan harga standar bahan baku persatuan. Sedangkan rekening persediaan bahan baku dikredit sebesar kuantitas sesungguhnya.
bahan baku yang dipakai dikalikan dengan harga sesungguhnya persatuan bahan baku. Selisih dari pendebitan rekening barang dalam proses dan pengkreditan rekening persediaan bahan baku adalah selisih harga dan selisih kuantitas. Ini adalah selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli dan dipakai. Saat bahan baku dibeli, selisih harga yang terjadi dicatat dalam rekening selisih harga pembelian bahan baku. Saat bahan baku dipakai, sebagian dari selisih harga yang melekat pada bahan baku yang dipakai ditransfer ke rekening selisih harga bahan baku yang dipakai. Dalam metode ini, rekening persediaan bahan baku didebit dan dikredit dengan harga standar bahan baku. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Pencatatan tenaga kerja langsung dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama ada pencatatan utang upah langsung, di mana gaji dan upah di sebelah debit dan utang gaji dan upah di sebelah kredit. Yang kedua ada pencatatan distribusi upah langsung, di mana barang dalam proses, selisih tarif upah dan selisih efisiensi upah di sebelah debit dan gaji dan upah di sebelah kredit. Dan yang ketiga ada pencatatan pembayaran upah langsung, di mana utang gaji dan upah di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Pencatatan biaya overhead pabrik. Pencatatan biaya overhead pabrik dalam metode tunggal dipengaruhi oleh metode analisis selisih biaya yang digunakan. Kemudian pencatatan harga pokok produk jadi. Pencatatan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dilakukan dengan mengkredit rekening barang dalam proses dan mendebit rekening persediaan produk jadi sebesar hasil kali kuantitas produk jadi yang ditransfer ke gudang dengan harga pokok standar persatuan produk. Pencatatan biaya overhead pabrik. Pencatatan biaya overhead pabrik ini dalam metode tunggal dipengaruhi oleh metode analisis selisih biaya. Lalu untuk pencatatan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dilakukan dengan mengkreditkan rekening barang dalam proses dan mendebitkan rekening persediaan produk jadi sebesar hasil, lalu dikali oleh kuantitas produk jadi yang ditransfer ke gudang dengan harga pokok standar persatuan produk. Selisih komposisi bahan baku dan selisih hasil. Selisih komposisi bahan baku, jika di spesifikasi bahan baku menurut standar telah ditentukan komposisi jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi telah ditetapkan. Maka, bila terjadi penyimpangan antara komposisi standar dan komposisi sesungguhnya bahan baku yang dipakai, penyimpangan ini disebut selisih komposisi. Jadi apa itu selisih komposisi? Selisih komposisi yaitu penyimpangan antara komposisi sesungguhnya dan komposisi standar. Lalu, apa itu selisih hasil? Selisih hasil adalah jika presentase hasil sesungguhnya menyimpang dari standar, maka penyimpangan ini disebut selisih hasil. Untuk contoh biaya bahan baku standar, contohnya yaitu dalam tabel di atas. Nah, di dalam tabel ini terdiri dari jenis bahan baku, kuantitas yang dibagi menjadi 2 yaitu jumlah dan presentasenya, lalu harga standar per kilo, lalu biaya bahan baku per satuan produk. Nah, dimisalkan jenis bahan bakunya ada X dan Y. Jumlah X ada 6 kilo, dalam presentasinya ada 60%, terus harga per kilonya yaitu 15 rupiah, lalu dikali 6 dikali 15 hasilnya 90 rupiah. Lalu untuk produk Y terdapat 4 kg, dalam presentasenya ada 40, harga standar per kilonya ada 20, di biaya bahan baku per satuan produknya ada 80. Lalu dijumlahkan. Lalu dimisalkan jumlah produk A yang dihasilkan dalam bulan April 2021 berjumlah 4.550 satuan dengan pemakaian bahan baku X yaitu 5.200 kilo dan Y 3.800. Nah, bisa dilihat selisih komposisi bahan baku. Di dalam tabel ini terdiri dari jenis bahan baku, komposisi standar,
kuantitas sesungguhnya bahan baku yang dipakai yang terdiri dari dua, yaitu menurut komposisi sesungguhnya dan komposisi standar. Lalu ada selisih komposisi bahan baku per kilo, harga standar bahan baku per kilo, dan yang terakhir ada selisih bahan baku. Kita misalkan jenis bahan bakunya X dan Y. Lalu komposisi standarnya ada 60% untuk X dan 40% untuk Y. Nah, sekarang kita menentukan menurut komposisi sesungguhnya, yaitu ada 5.200 untuk X, dan menurut komposisi bahan baku sesungguhnya untuk Y ada 3.800. Lalu dijumlahkan X dan Y hasilnya 9.000. Lalu untuk menentukan komposisi standar yaitu dengan kita tadi kan udah menjumlahkan hasilnya 9.000. Lalu kita kalikan dengan komposisi standarnya tadi. Untuk X 60% dan untuk Y 40%. Jadi dikalikan 60% dikali 9.000 hasilnya 5.400, 40% dikalikan 9.000 hasilnya 3.600. Nah, untuk selisih komposisi bahan bakunya yaitu 200 untuk X dan 200 untuk Y. Namanya selisih komposisi bahan baku. Jadi antara selisih komposisi sesungguhnya dan selisih standar. Harga standar bahan baku per kilonya untuk X Rp15 dan untuk Y Rp20. Lalu mencari selisih komposisi bahan baku. Tadi kan kita sudah ada selisih komposisi bahan bakunya 200. Harga standarnya juga sudah ada. Dikalikan harga standar bahan baku per kilo antara X yaitu 200 dikali harganya 15. Jadi hasilnya 3.000. Dan untuk Y 200 dikali 20 hasilnya 4.000. Karena kita mencari selisih komposisi bahan baku, jadi dicari selisihnya X dan Y yaitu 1000 R. R-nya itu yang Y. Untuk menghitung perhitungan selisih bahan baku. Untuk menghasilkan suatu produk selesai dibutuhkan 10 kg bahan baku X dan Y. Presentase hasil standar yaitu 50% jumlah bahan baku X dan Y yang diolah sebanyak 9.000 kg. Menurut presentase hasil standar seharusnya yaitu 50% dikali 9.000 hasilnya 4.500 produk selesai. Padahal hasil sesungguhnya yaitu ada 4.550 satuan, sehingga terjadi selisih yaitu 50 satuan bahan baku. Kita hitung hasil sesungguhnya tadi ada 4.550 dan ada hasil menurut standar yaitu tadi 50% dikalikan 9.000 satuan hasilnya 4.500. Selisih hasil menurut kuantitas yaitu ada 50% dan menurut dalam rupiah ada 1.700. Kenapa ada 1.700 ini? Karena tadi setiap 5 satuan produk membutuhkan biaya bahan baku Rp170. Maka biaya bahan baku yang terkandung dalam satu produknya yaitu dengan membagi 170 dibagi 5. Jadi hasilnya Rp34. Jadi selisih hasilnya tadi kan ada 5 satuan yang selisih dikalikan dengan Rp34 hasilnya 1.700 dan ini laba. Untuk menghasilkan 5 satuan produk dibutuhkan biaya tenaga kerja Rp150 dan biaya overhead pabrik Rp200. Maka selisih hasil dapat dihitung sebagai berikut ini. Selisih hasil biaya tenaga kerja yaitu hasil sesungguhnya dikalikan biaya tenaga kerja standar per satuan. Nah, tadi kan udah ditentukan biaya tenaga kerjanya ada Rp150 itu untuk 5 satuan. Jadi kita bagi Rp150 dibagi 5 ada Rp30. Jadi kita kalikan hasil sesungguhnya tadi ada 4.550 dikali Rp30 hasilnya Rp136.500.
dan hasil standar dikali biaya tenaga kerja standar persatuan. Tadi hasil standarnya ada 4.500 dikali dengan biaya tenaga kerja persatuannya tadi ada Rp30 dikali 4.500 dikali 30 hasilnya 135.000. Nah, selisih hasil tenaga kerjanya ada 1.500. Kita mencari selisih hasil overhead pabrik. Rumusnya hasil sesungguhnya dikali biaya overhead pabrik. Tadi hasil sesungguhnya itu ada 4.500 dikali Rp40. Kenapa Rp40? Yaitu biaya overhead pabrik tadi untuk 5 satuan ada 200. Jadi kita bagi 200 dibagi 5 ada 40. Jadi kita kali 4.550 dikali Rp40 hasilnya 182.000. Lalu untuk hasil standar dikali biaya overhead pabrik. Hasil standarnya tadi 4.500 dikali Rp40 hasilnya 180.000. Dan selisih hasil overhead pabriknya ada 2.000. Percetakan selisih komposisi bahan baku dan selisih hasil. Dalam kata selisih pemakaian bahan baku sebesar Rp200. Hasil dari selisih bahan baku dikurangi dengan selisih komposisi bahan baku. Selisih hasil bahan baku sebesar 100.700 dan selisih komposisi bahan baku sebesar 1.000 dan menghasilkan Rp700. Percetakan selisih komposisi bahan baku adalah sebagai berikut, yaitu barang dalam proses biaya bahan baku sebesar 153.000 dan selisih bahan baku sebesar 1.000 yaitu di debit, dan juga di kredit persediaan bahan baku sebesar 154.000. Jurnal pencatatan selisih bahan baku adalah sebagai berikut ini, yaitu persediaan produk jadi sebesar biaya tenaga kerja 1.500 dan biaya dalam proses biaya tenaga kerja sebesar 135.000. Untuk pencatatan hasil biaya overhead pabrik yaitu persediaan produk jadi sebesar 1.183.000 dan untuk dikredit selisih hasil overhead pabrik sebesar 2.000 dan barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 180.000 dikredit. Perlakuan terhadap selisih yang terjadi dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu ditutup ke rekening, yang kedua yaitu dipakai untuk menyesuaikan rekening pokok penjualan, persediaan produk jadi, dan persediaan barang dalam proses. Perlakuan terhadap selisih yang terjadi tergantung pada a. Jenis selisih, besarnya selisih, lalu pengalaman penggunaan biaya standar, sebab-sebab terjadinya selisih, dan yang terakhir yaitu waktu terjadinya selisih. A. Selisih ditutup ke rekening laba-rugi. Dari prosedur akuntansi biaya standar dengan metode ganda dapat diringkas jenis dan jumlah selisih sebagai berikut ini. Jenis selisihnya yaitu selisih harga bahan baku senilai 105.000, selisih kuantitas bahan baku senilai 200.000, selisih tarif upah senilai 127.500, selisih entitas upah selisih efisiensi 50.000, selisih pengeluaran 50.000, selisih kapasitas 30.000, dan yang terakhir selisih efisiensi overhead. Nah, untuk jurnalnya yaitu selisih kuantitas bahan baku 200.000 dikredit dan selisih tarif upah
127.500 dikredit. Jadi yang dikredit ada dua ini. Lalu yang didebit yaitu selisih bahan baku senilai 105.000 dan selisih efisiensi upah senilai 50.000, selisih pengeluaran 50.000, selisih kapasitas 30.000, selisih efisiensi overhead 70.000, dan terakhir laba rugi sebesar 22.500 dari perhitungan yang slide sebelumnya. Untuk penyajian selisih laporan laba rugi yaitu PT Elewanasari laporan laba rugi untuk bulan Januari 2021 terdiri dari hasil penjualan sebesar 10 juta, harga pokok penjualan 7.250, dan laba bruto standar sebesar 2.750.000, yaitu pengurangan dari hasil penjualan dan harga pokok penjualan standar. Dan ada selisih rugi terdiri dari selisih harga bahan baku sebesar 105.000, selisih efisiensi upah 50.000, selisih pengeluaran 50.000, selisih kapasitas 30.000, dan selisih entitas overhead 70.000. Jadi jumlah seluruh selisih rugi yaitu 305.000. Kita cari selisih labanya, terdiri dari selisih kapasitas bahan baku 200.000, lalu selisih tarif upah sebesar 127.500, dan nanti diketahui jumlah selisih laba yaitu sebesar 327.500. Lalu dicari selisih antara selisih rugi dan selisih laba, nanti ketemu 22.500. Untuk mencari laba bruto sesungguhnya yaitu laba bruto standar dijumlahkan dengan selisih rugi dan selisih laba tadi yang ketemu 22.500. Jadi laba bruto standar tadi 2.750.000 ditambah dengan 22.500, hasilnya 2.772.500. Perbaikan terhadap standar terdiri dari tiga pendapat. Yang pertama yaitu mengatakan bahwa standar harus diubah dalam periode akuntansi, yaitu segera setelah diketahui bahwa standar tersebut perlu diterapkan. Yang kedua, mengatakan bahwa jika standar diperbaiki dalam akuntansi, perubahan tersebut akan menghancurkan standar sebagai alat pengukur efisiensi. Oleh karena itu, meskipun standar yang ditetapkan telah mengalami kekeliruan, perbaikan standar harus ditunda sampai akhir periode. Yang ketiga, kesimpulan yaitu ditinjau dari segi praktisnya. Apabila terjadi perubahan yang penting dalam metode produksi, tenaga kerja, atau bahan baku yang dipakai, baik kuantitas maupun kualitasnya, maka standar harus segera diubah, baik standar harga bahan maupun standar tarif upah harus diubah apabila terjadi perubahan yang penting pada harga pasar bahan baku